Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terobosan kreatif bagi UMKM selama pandemi dan supaya setelah pandemi ini UMKM bisa tetap melesat. Untuk kesempatan yang pertama, saya mohon dari BPS dulu, Pak Sentot. 3 shock minimal yang akan dihadapi oleh para UMKM. Yang pertama itu adalah shock dari sisi demand. Demand ini diakibatkan juga karena penahan atau daya beli masyarakat yang menurun, ya. Itu yang shock yang pertama. Dampak yang kedua tentunya bila terjadi karena dari sisi suplai. Dari sisi suplai ini bisa kena 2 sisi. Yang pertama, kalau UMKM yang menggunakan produk impor, maka dia terkendala atau terganggu karena ada impor yang tersendat. Yang kedua, karena adanya pembatasan pergerakan manusia, maka ini juga mengakibatkan pola distribusi daripada barang input yang dibutuhkan oleh UMKM juga menghadapi kendala. Nah, yang ketiga barangkali kita bisa sebutkan sebenarnya terkait dengan masalah shock tentang financial. Ini mungkin nanti layaknya OJK ya, bagaimana mereka sudah mengantisipasi yang financial. Tapi ada hal terakhir yang sebenarnya mungkin terkait dengan uncertainty. Saya kira itu Pak Gunawan selaku moderator saya kembalikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini data penting untuk pijakan diskusi kita. Ada 3 masalah besar dan juga tadi persoalan keuangan, nanti jatahnya Pak Aman ini yang untuk menyampaikan. Tapi sebelum ke Pak Aman, saya persilahkan dari Pak Sukriyanto nih dari Disperindak, barangkali ada kebijakan-kebijakan terhadap UMKM atau mungkin bantuan atau apa, monggo silakan Pak Sukriyanto. Dari paparan yang pertama dari Bapak Sentot tadi masalah data, dari kami dengan dampak COVID-19 ini sangat banyak sekali kan berkaitan dengan IKM maupun UMKM. Karena di IKM kita di Jawa Tengah ini dari data tahun 2019, industri kecil adalah 163.896 dan industri menengah sebanyak 2.164. Dari data tersebut, dari industri kecil sangat kena dampak dari COVID ini, sehingga banyak yang bisa dikatakan bahasa Jawanya itu jondelosor kabeh Pak, semua ndelosor semua, sehingga agak tersendat pendistribusian baik dari sisi permodalan, dari sisi produksi maupun di sisi pemasarannya. Nah, dari hal itu memang ada beberapa kita mencoba untuk memberikan suatu solusi, yaitu tadi yang pertama adalah dari produk-produk ini ada diversifikasi produk. Jadi pengembangan usaha baru dan sebagainya yang saat ini dibutuhkan. Contohnya kalau di industri kreatif adalah konten kreator maupun hal lain yang animasi-animasi yang bisa berbuat atau bisa dikerjakan dari rumah. Kemudian yang kedua adalah perubahan model bisnisnya. Kalau yang kemarin katakanlah masih biasa jalan, masih dengan face to face jalan, sekarang bisa melalui katakanlah pre-order dulu dengan bundling dan produk dan sebagainya. Kemudian dari itu juga meningkatkan pemasaran secara online, yaitu sebagai contoh marketplace gitu. Kita gencarkan agar masyarakat tahu dan produk-produk itu diketahui oleh masyarakat. Yang tidak kalah penting juga tadi juga dikembangkan adalah satu masalah evaluasi produk. Jadi produk kita itu, masyarakat tuh sebenarnya bagaimana sih? Saya
tidak menyukai produk ini, harus dikembangkan, harus diversifikasi supaya masyarakat lebih mengena. Artinya produk itu masyarakat bisa tahu. Mungkin itu sedikit Pak Gunawan yang bisa 5 menit, ini 5,5 menit mungkin. Jangan saya apabila ada kekurangannya saya mohon maaf, dan sekali lagi matur nuwun dilibatkan di dalam FGD ini. Matur nuwun, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukaryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya peran OJK dan industri jasa keuangan adalah memberikan atau menopang dari sisi pendanaan bagi yang membutuhkan pendanaannya. Poin saya adalah, kalaupun memang COVID-19 ini belum menunjukkan gejala-gejala yang mereda secara nasional, ini kan kuncinya, kalau UMKM mau bergerak, tadi kan demand dan supply-nya harus digerakkan kembali. Untuk gerak kembali tentunya harus ada kreativitas di segala bidang, supaya mereka tetap berproduksi. Jadi intinya memang ini fokus kita adalah membantu Pak Supo dulu nih, Desperindak, bagaimana para pengusaha UMKM ini mampu berproduksi dengan cara baru, mampu membuat channel pemasaran baru, mau membuat inovasi-inovasi baru sehingga tetap produksi. Adapun perbankan tentunya akan mensupport dari sisi permodalannya. Mereka akan sangat senang apabila ada usaha baru yang potensial, tentunya mereka akan sangat support karena berarti dananya tidak akan nganggur. Mungkin itu dulu Pak Gunawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya yang kami hormati. Salam kenal. Saya Pak Dwiyono dari Perbarindo, itu Perhimpunan Bank Perserikatan Rakyat seluruh Indonesia untuk Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah, mewakili Pak Ketua Perbarindo dari Jawa Tengah. Mohon maaf tidak bisa hadir untuk menyampaikan sedikit tentang GD ini. Nah, dalam kondisi seperti ini tadi relaksasi yang disampaikan oleh Pak Aman yang betul itu tadi, kemudian kepada pengusaha mikro untuk melakukan itu, bahkan di situ juga bisa untuk top up istilahnya ya, tambah modal ya kepada nasabah yang membutuhkan memang di situ. Nah, ini nanti tadi bisa menjembatani mengenai akses permodalan bagi memang benar-benar debitur tersebut masih punya usaha dan perlu ditingkatkan. Tentunya tidak lepas dari, kalau di perbankan prinsip kehati-hatian Pak ya, untuk dilakukan asesmen ulang dan layak untuk dilakukan untuk diberikan pemberian modal. Saya kira itu aja Pak, singkat dari kami Pak. Ya, tadi intinya bahwa kami siap untuk mendukung itu, dan tentunya memang tadi disampaikan bahwa berharap COVID-19 ini bisa segera berakhir. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Yono. Singkat tetapi ini kabar menyegarkan ini, terutama tadi ada kemudahan kredit dan top up permodalan. Nah, ini teman-teman UMKM silakan ini nanti langsung berbondong-bondong ke Pak Dwiyono untuk dibantu ya Pak. Ya. Nah, kita dengarkan dulu nih dari Pak Mayu. Apakah tadi yang disampaikan tadi itu cocok atau mungkin ada ketidaksesuaian atau perlu ada hal-hal yang harus diperbaiki lagi dari sisi pelaku UMKM? Monggo Pak Mayu silakan. 7 menit ya Pak Mayu ya. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih saya bisa join di acara FGD yang diselenggarakan oleh Suara Merdeka. Terima kasih Suara Merdeka. Terima kasih Pak Semoga Pak Mayu ini. Jadi persoalan permodalan tadi gimana Pak Mayu? Kalau untuk modal sih karena kami masih kecil ya Pak ya, untuk sekarang ini kami masih menggunakan dana pribadi dulu Pak, untuk karena setiap untuk dari awal memang saya ada pos khusus untuk jualan istilahnya gitu Pak. Jadi itu Pak saya pakai dulu. Nah,
harapan saya ini nanti usaha saya berkembang, otomatis saya butuh modal dong Pak. Nanti pasti saya akan berhubungan mungkin dengan BP, Perbarindo itu tadi, atau mungkin dengan bank-bank yang lain dengan program yang ininya kecil Pak. Resikonya kecil gitu Pak. Saya akan menyampaikan beberapa hal dari amatan saya. Dana yang sangat besar yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 sekitar 405 triliun, tentu diantaranya pasti akan ada untuk UMKM. Saya berharap agar dana tersebut tidak salah sasaran dan tidak hanya sekedar seremonial. Khusus Jawa Tengah ada 2,1 triliun dana yang disediakan oleh Pemprov. Kalau kemarin saya sempat berdiskusi dalam kesempatan yang lain, di sana ada angka-angka yang itu juga diperuntukkan para pelaku UMKM. Oleh karena itu, Mas Mayo, monggo dikawal itu dana-dana tersebut. Dana itu ada dana untuk UMKM. Kawan-kawan pelaku UMKM diajak bersama-sama untuk mengawal anggaran itu agar tidak habis hanya untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Mas Gunawan. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penanganan COVID itu tidak main-main. Semangat kita tetap ada, walaupun hari Sabtu Minggu pun kita juga tetap bekerja. Rencana kami selama 3 bulan ke depan kita ada pelatihan daring sebanyak 43 kegiatan, dan rencananya akan di-launching resmi oleh Bapak Gubernur besok tanggal 20 pada saat Hari Kebangkitan Nasional. Nanti judul dari webinar tanggal 20 adalah Kebangkitan UMKM di Masa Pandemik. Jadi pas momennya pada saat Kebangkitan Nasional kita juga pengen UMKM bangkit begitu. Kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergitas, kita butuh kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, dari stakeholder terkait. Matur nuwun. Terima kasih Pak Hatta. Ini juga kabar yang menggembirakan, tanggal 20 akan dicanangkan UMKM bangkit. Kebetulan juga Suara Merdeka ini juga ada program Suara Merdeka mendukung UMKM. Jadi nanti kita pasti akan dukung Pak, kita akan join dan untuk dukung itu program supaya berhasil. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Hatta, ini angin segar buat kita semuanya. Baik, Kadin akan tetap berharap teman-teman pelaku UKM itu selalu menjaga komunikasi, karena dengan komunikasi maka semangat untuk menjalankan bisnisnya masih ada. Kemudian yang kedua, harus punya sebuah optimisme bahwa menyerah itu bukan pilihan. Jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan ini harus terus bisa kita lakukan dengan komunikasi, jejaringnya tetap kita bangun dan tidak boleh menyerah. Bantuan melalui bantuan sosial harus diberikan sesuai dengan mappingnya, yang harus disupport dengan kegiatan, dia harus bisa tetap jalan, dan yang dia sementara ini beralih ke bidang yang lain, dari khususnya misalnya alat-alat kesehatan dan seterusnya, ini waktunya nggak lama, tapi bisa juga lama, maka dia tidak boleh lena dengan core bisnis yang sementara ini dia bisa tinggalkan. Sementara itu Pak Dun, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita sehingga Kadin terus tetap bergerak untuk membantu mengkomunikasi teman-teman supaya tetap bisa eksis, ya, survive, preparing, dan actualizing-nya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hasan. Tapi saya juga mengingatkan Pak Hasan tadi yang disampaikan Pak Teguh tadi itu penting terkait dengan database pelanggan. UMKM ini kan untuk tetap survive harus juga memperkuat database pelanggan. Nah barangkali ini nanti Kadin bisa ikut berperan membantu UMKM terkait dengan database pelanggan. Mungkin ada program-program atau software atau aplikasi atau apapun. Ya Pak Hasan. Ya. Ya, terima kasih Pak Gunawan Permadi. Jadi tadi saya kira sudah disampaikan beberapa hal oleh para pembicara gitu ya. Nah,
Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, memang tadi beberapa pembicara mengatakan dengan COVID ini kita dipaksa gitu ya oleh keadaan untuk mungkin masuk ke revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang disebut revolusi digital gitu ya. Kalau sebelumnya kita hanya wacana, wah ini revolusi digital akan datang dan seterusnya. Nah sekarang ini kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah ini memaksa memang, lalu tadi Pak Teguh Hadi Prayitno saya kira sudah menyampaikan kita dipaksa ke keseimbangan yang baru ya dalam ekonomi baru ya, mungkin titik beratnya kepada ekonomi digital gitu. Dan kita harus menyesuaikan, termasuk juga pelaku UMKM saya kira perlu menyesuaikan diri ke sana ya. Cekam, terima kasih Bapak-Bapak semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita pada siang hari ini, dan mohon maaf kalau masih ada gangguan-gangguan teknis dan hal-hal yang kurang berkenan. Kami selaku host dan penyelenggara acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi teman-teman UMKM silahkan yang tadi sudah mendengar baik dari akun medsos maupun dari kanal YouTube, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan silahkan kepada bapak-bapak yang ada di semua. Kami dari Suara Merdeka juga siap untuk mengkomunikasikan dengan segala pihak. Sekali lagi matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.